Yang pertama adalah kasus diare. Diarenya lumayan hebat. Ini jadi ingat pengalaman saya pertama kali saya ikut waktu itu dan belajar bareng teman-teman di Perpasi, kelas Perpasi 1 dan 2 ya, level 1 dan 2 itu saya belajar dengan Dokter Gatot, itu juga kondisinya diare. Nah, kemarin begitu dengar ada, pasien kondisi diarenya hebat, parah gitu dia, diare parah, sampai pucat, sampai lemes gitu ya. Tuh saya jadi ingat kondisi saya dulu gitu. Maka jadi lebih dapet feel-nya ketika saya nanganin pasien klien dengan kondisi yang sama seperti saya kan dulu, saya ngerasain tuh, saya ngebayangin dulu rasanya diare itu luar biasa, bentar-bentar kamar mandi, bentar kamar mandi. Itu luar biasa, bisa belasan kali itu kamar mandi dan itu benar-benar nguras energi ya, nguras energi, nggak nyaman. Dan saya tangani kasus ini dan alhamdulillah dari 3 hari, ini hari ketiga ya, tapi hari ketiga diare itu udah konsumsi obat. Ya, karena dikhawatirkan keracunan ya, konsumsi obat dari konsumsi yang obat waras saya ke dokter dan akhirnya masih belum pada saat saya ada saya lakukan treatment. Alhamdulillah setelah treatment itu bener-bener dia jeda waktunya agak lama. Memang nggak apa namanya, nggak instan ya. Setelah terapi itu yang pertama dirasakan adalah perasaan mules yang sangat itu berangsur-angsur membaik. Setelah itu baru kemudian agak masa di mana dia jeda waktunya cukup lama. Dari dia seharian itu udah belasan kali kata dia, dari mulai bangun tidur sampai sore itu belasan kali sudah. Di terapi itu juga antara buang air besar larusan sampai buang air besar bilik kita tuh udah lebih lama. Nah itu berarti saya berkeyakinan bahwa apa yang saya terapkan, protokol yang saya terapkan itu berarti sudah tepat, sudah bagus, sudah pas gitu ya. Tinggal kalau emang hasilnya belum positif, kita lihat lagi celah yang lain. Ada nggak yang bisa pada saat itu saya melakukan langsung 3 protokol tuh, karena ketika di warna belum membaik, kemudian saya tempel biji belum membaik gitu ya. Terus saya ngelihat polanya nih, saya tanya dulu pola 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 diarenya gimana, karena diare itu ada diare yang lembek kotorannya, ada diare yang kasar. Kalau diare yang kasar itu faktornya karena dingin. Kalau diare yang kasar teksturnya gitu ya, air terus kemudian kasar teksturnya, itu biasanya kena faktor ini, apa namanya, angin. Angin dingin nih, itu biasanya angin eksternal tuh. Tapi kalau diarenya itu teksturnya lembek, cenderung lembek dan dia khasnya adalah iya kalau mohon maaf kita ngomongin soal diare nih karena ini perlu 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 pendalaman imajinasi ini. Jadi saya harus gambarin juga gimana sensasinya gitu ya. Kalau yang kotorannya kasar dan banyak air itu biasanya karena faktor dingin, eksternal biasanya, jangka pendek karena bahwa kena angin atau mungkin faktor-faktor lain yang bikin airnya diarenya itu air dan kasar orangnya. Biasanya aromanya busuk, aromanya itu saya cenderung lebih ke aroma busuk. Kalau diare yang bentuknya lembek, ya lembek gitu ya, kayak bubur gitu, maaf, terus aromanya asam, khas gitu ya, itu namanya dispepsia, biasanya disebabkan karena masalah pencernaan. Makanya saya tanya dulu, pas disampaikan bahwa yang terjadi pada orang ini adalah diare yang kasar dan banyak cairan air gitu ya, maka saya pastikan ini kondisinya karena faktor angin dingin. Maka treatment yang saya lakukan adalah pasti melibatkan Moxa. Jadi pada saat itu ketika saya treatment di awal pakai warna dan membaik, tapi tadi kurang masih merasa nggak nyaman, akhirnya saya sudah putuskan untuk saya Moxa. Apa yang di-Moxa? Kalau karena faktor angin dingin berarti ada akumulasi dingin. Akumulasi dingin, siapa yang bertanggung jawab terhadap unsur dingin? Siapa yang dominan, apa namanya, yang punya unsur dingin siapa sih? Organ apa? Boleh sambil kita TikTok. Ah, yang punya unsur dingin, udah ya, dominan dia unsur dingin, tadinya dingin. Wah, kok limpah itu lembab.
limpa lambung itu lembab. Ginjal, Pak. Ginjal, dan itu yang lebih minus jadi ginjal. Maka kalau ada kondisi dingin over, nah kita harus treatment. Berarti kan dia kelebihan energi dingin tuh, gampangnya dia kelebihan terakumulasi dingin lah, ada akumulasi dingin. Maka yang kita harus lakukan adalah treatment ginjalnya. Jadi nggak cukup kita treatment usus besarnya, meridian usus besar kita tonifikasi misalnya, atau kita sedasi karena diare itu kan kondisi ekses. Sedasi usus besarnya, terus di udah di macam-macam ini ususnya udah di macam-macamnya dia boleh. Jadi apa namanya, massage, udah dipakai prop segala macam, tapi nggak ada realistis juga. Jadi ya udah, langkah yang harus kita lakukan adalah memberikan stimulus, memberikan protokol maksa pada organ ginjal. Terus saat itu, di video itu sama dari video ini apa ya, unik juga gitu ya, karena penampakan lagi saya pakai moksa lidi.